few inches later. Welcome back to Galaxy Channel. Jadi hari ini kita sudah bertepatan dengan hari Minggu tanggal 20 apa 21 ya? 20 Desember. Ada rencana sedikit bikin vlog konten dari luaran, yaitu terkait dengan uji coba mancing di lokasi apa namanya tempatnya tadi? Di wilayah Lingsar atau wilayah Kota Air, di mana di sana itu adalah beberapa sungai-sungai kecilnya ada yang dibebaskan untuk mancing bebas, mancing liar ya. Karena wilayah sana sendiri ada yang merupakan lokasi dari banyak pembudidaya ikan air tawar. Nah, kita mumpung ada sedikit keleluasaan waktu, kita akan pergi dengan Rico ke sana saat ini. Jadi langsung ke lokasinya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Oke, kita baru tiba di Monjo, jemput Rico. Oke, kita sudah dalam perjalanan tiba di Desa Saribaya. Jadi lokasi ini persawahannya yang cukup luas ya. Desa Saribaya merupakan bagian dari Kecamatan Lingsar. Oke, dengan kawasan sebagai yang dikenal sebagai kantong air ya. Jadi tempat-tempat ini juga banyak dimanfaatkan warga untuk mengembangkan wisata. Selain wisata hijaunya juga untuk lokasi budidaya ikan air tawar ya, seperti yang ada di belakang ini. Jadi sepanjang sungai ini juga tadi sudah kita lihat ada beberapa pemancing dari kota yang sudah pada nimbrung di sepanjang sungai kecilnya. Nah, yang depan sini sendiri adalah desa di belakang ini ya. Nah, ini di sini ada kantor Desa Saribaya. Lokasi tempat kami dulu melakukan pelatihan dengan warga desa tentang pengolahan tanaman obat tradisional berkhasiat herba sekitar tahun 2000. Nah, ngomong kita mungkin masih akan mencari peluang umpan cocoknya seperti apa. Kayaknya sebagian besar menggunakan cacing. Mungkin kita akan coba metode berapa jenis umpan lagi nantinya. Lanjut. Nah, ini Rico lagi berusaha cari cacing di kawasan lumpur-lumpur sawahan. Jadi ini karena cenderung agak hujan, jadi semi melindungi diri dengan jas hujan. Cacingnya gedut-gedut. Suasana masih hujan. Dan ini adalah kali sepanjang pinggiran aspal dari jalan desa apa tadi Mas? Saribaya. Dan kami sedang berteduh di satu brugak ya, di pinggiran sungai, salah satu lahan dari warga yang ada di sini. Hujan juga masih belum ada gelagat berhenti. Jadi kita akan sambil coba iseng di pinggiran kali ini nantinya. Yo, sejauh ini belum ada. Kan secara gambaran singkatnya, kali di sini hanya masih berlebar sekitar 3 meter dan merupakan alur dari irigasi dari wilayah persawahan yang ada. Seperti bisa dilihat di sini juga banyak mancing yang lain berdatangan, tapi memang karena cenderung mendrung ya, jadi tidak seperti hari Minggu biasanya. Di sini cukup ramai biasanya menurut orang-orang yang datang. Wow, ini kondisi ikan yang ada di kolam warga. menggelepar.
Nunggu. Hujan lagi mulai turun. Selain dikenal sebagai tempat budidaya ikan air tawar, tentu saja di kawasan ini banyak sekali bertebaran lahan-lahan persawahan yang cukup luas, menghampar dari kiri kanan sepanjang jalan, yang artinya juga sebagai kawasan lumbung padi mendukung kawasan wilayah Lombok. Apa bareng namun kiper kan? Lu masih? Dan seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah segerombolan ikan-ikan mati yang berukuran antara 4 hingga 5 jari, mati membusuk ya. Kadang-kadang juga dia bisa berukuran lebih bahkan. Hanya sayang memang kadang agak sulit dipancing beberapa ikan yang ada di sekitar sini. Mungkin karena wilayahnya masih baru ya buat kami. Dan demikian tadi perjalanan trip ringkas dan ringan ya, sebatas putar wilayah kota saja. Tidak jauh dari kota, hanya menuju ke wilayah pinggirannya, hanya jarak tempuh 15 menit. Dan secara lokasi memang tempat ini cukup bagus untuk sebagai tempat rekreasi ala kadarnya ya. Misalnya kita memancing ke sana, karena pada faktanya lokasi di sana itu adalah ada beberapa jenis ikan yang memang lepas dari beberapa lokasi tambak-tambak warga atau lokasi kolam-kolam ya yang ada di sana. Benih-benihnya lepas di sungai kecil, lalu dia berkembang biak, dan itu yang diperbolehkan oleh pemerintah desa untuk dipancing. Dan memang diperkuat juga dengan aturan awik-awik desa yang sifatnya diamankan oleh Babinsanya. Dan ada informasi menarik lain pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat bursa pencalonan DPR ya, atau anggota legislatif maupun kepala desa, biasanya mereka punya kegiatan sosialnya itu berupa melepas benih-benih ikan yang ada di sungai-sungai tadi juga. Jadi memang sengaja untuk memberi rasa senang ya buat warga-warga sekitar maupun yang para pendatang yang berkunjung ke sana dalam hari-hari libur. Termasuk juga ada warung-warung kecil yang ada di pinggir tadi. Jadi cukup santai kita kalau sambil mancing ikut ngopi juga di sana bisa. Dan kiranya memang kami sendiri belum bisa mendapatkan tangkapan ya kemarin, karena memang satu karena kondisi air juga lagi naik, kebanyakan ikan mati. Kemungkinan juga karena dari alur sungai-sungai yang sistem irigasi ini kan dia bercampur di sungai, termasuk ada yang dari persawahan yang mungkin obat-obatannya itu yang bikin dia percampurannya menjadi semacam limbah bagi ikan tadi, sehingga dia banyak yang mati. Dan kemungkinan ada di kesempatan lain kita akan nyoba. Tapi secara tipikal ikan yang bisa ditemukan di sana itu ada ya jenis nila, kemudian karper, dan satu lagi kemarin juga ada salah satu pemancing yang bisa berhasil menaikkan ikan bawal. Cuman saya tidak sempat mendokumentasikan. Seperti itu, dan kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Salam. Subscribe ya mas, Pak Bro, Mbak Sis, Pak D, dan Mbok D. Karena subscribe gak bikin kalian berdosa. Terima kasih.